Pernahkah Bapak dan Ibu merasakan momen di mana setiap langkah kaki terasa seperti sebuah perjuangan berat? Langkah yang harus dilalui dengan menahan napas dan mengertakkan gigi karena rasa sakit yang luar biasa di bagian lutut. Bayangkan di pagi hari yang cerah, saat matahari mulai bersinar dan burung berkicau, seharusnya Bapak dan Ibu bisa bangun dengan tubuh yang segar bugar. Namun kenyataannya, lutut terasa kaku seperti kayu tua yang sudah lama tidak diminyaki dan sulit ditekuk. Rasa nyeri itu bukan sekadar sakit biasa, melainkan seperti ada jarum panas yang menusuk-nusuk tepat di sela-sela tulang. Hal ini membuat keringat dingin bercucuran hanya karena ingin melangkah ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu sholat subuh. Rasa sakit yang menyiksa ini seringkali tidak hanya berhenti di situ saja, tetapi juga merambat menjadi ketakutan psikologis yang mendalam bagi para lansia yang merasakannya setiap hari tanpa henti. Bapak dan Ibu mungkin mulai merasa takut untuk berdiri dari kursi atau takut untuk berjalan ke dapur mengambil minum, bahkan takut untuk sekadar pergi ke teras rumah, menikmati udara pagi karena bayangan. Rasa nyeri itu sudah menghantui pikiran sebelum kaki digerakkan. Kondisi ini secara perlahan, namun pasti mulai merenggut kemerdekaan dan kebahagiaan masa tua Bapak dan Ibu. Mengubah hari-hari yang seharusnya tenang menjadi penuh penderitaan dan ketergantungan pada orang lain. Seringkali kita mencoba menghibur diri dengan berpikir bahwa rasa sakit di lutut ini adalah hal yang wajar. Kita menganggapnya lumrah, terjadi karena usia yang sudah tidak muda lagi. Seolah-olah tua itu identik dengan sakit-sakitan dan tidak bisa diapa-apakan lagi. Kita pasrah menerima keadaan, mengoleskan balsem panas yang baunya menyengat ke seluruh kaki, atau menempelkan koyo di sana-sini dengan harapan rasa panasnya bisa mengalihkan rasa ngilu di dalam tulang yang menusuk. Namun, ketika efek panas itu hilang, rasa nyeri itu kembali datang dengan lebih hebat, seolah mengejek usaha kita yang sia-sia, membuat kita semakin putus asa dan merasa tidak berdaya melawan tubuh sendiri. Tanpa kita sadari, kebiasaan menahan sakit dan hanya mengandalkan obat pereda nyeri kimia dari warung atau apotek justru bisa menjadi bom waktu. Bom yang siap meledak kapan saja di dalam tubuh kita yang semakin menua. Obat-obatan pereda nyeri memang memberikan kenyamanan sesaat. Namun, jika dikonsumsi terus-menerus dalam jangka panjang, tanpa pengawasan dokter, ia bisa menggerogoti lapisan lambung hingga tipis dan luka. Selain itu, kebiasaan ini memaksa ginjal bekerja terlalu keras menyaring racun obat. Bukannya sembuh total dari sakit lutut, kita malah menambah penyakit baru yang lebih serius dan mengancam nyawa di masa depan, seperti gagal ginjal atau tukak lambung. Tahukah Bapak dan Ibu bahwa sebenarnya alam semesta yang diciptakan Tuhan ini telah menyediakan farmasi raksasa, farmasi alam yang berisi berbagai macam obat alami untuk segala penyakit, termasuk nyeri lutut yang membandel dan membuat susah berjalan. Salah satu rahasia alam yang seringkali terlewatkan dan dianggap sepele adalah kekuatan dari sayuran hijau. Sayuran yang biasa kita temui di tukang sayur keliling atau di pasar tradisional dengan harga yang sangat murah meriah. Ada sebuah kombinasi ramuan hijau yang mungkin terdengar aneh dan tidak meyakinkan bagi sebagian orang karena rasanya yang unik. Namun telah terbukti secara empiris mampu meredakan peradangan sendi dan membuat lutut terasa enteng kembali. Sebagai seorang dokter spesialis yang telah mendedikasikan lebih dari 10 tahun sisa hidup saya untuk merawat dan mendampingi kesehatan para lansia di Indonesia, saya seringkali merasa sedih melihat pasien yang datang dengan kondisi lutut bengkak. Mereka datang dengan wajah yang menyiratkan kelelahan, menahan sakit bertahun-tahun, berjalan tertatih-tatih dengan bantuan tongkat, bahkan ada yang harus dipapah oleh anak cucunya karena sudah tidak sanggup menopang berat badan sendiri. Saya, Dr. Irfan Ali, hadir di sini dengan niat tulus dan sepenuh hati untuk membagikan rahasia sederhana namun dahsyat ini. Tujuannya agar Bapak dan Ibu bisa kembali beraktivitas dengan senyuman dan sujud dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, dan selamat datang kembali di rumah sehat kita bersama channel kebanggaan kita semua.
Sobat Sehat Penyakit Dalam, saya sangat bersyukur yang tiada terhingga kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan nikmat napas dan nikmat iman, serta kesempatan emas untuk terus belajar memperbaiki kualitas hidup di usia senja yang penuh berkah ini. Kehadiran Bapak dan Ibu di sini yang meluangkan waktu menonton video ini adalah bukti nyata. Bukti bahwa api semangat untuk hidup sehat, mandiri, dan tidak mau merepotkan anak cucu masih berkobar menyala terang di dalam dada Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum saya membongkar secara detail resep rahasia jus seledri dan lemon yang bisa bikin lutut Bapak dan Ibu terasa melayang saking entengnya, saya memohon dengan sangat hormat dan rendah hati agar Bapak dan Ibu menekan tombol subscribe yang berwarna merah itu sekarang juga. Anggaplah tombol subscribe itu bukan sekadar tombol biasa, melainkan sebagai tanda pendaftaran resmi Bapak dan Ibu di komunitas lansia sehat ini. Sekolah kesehatan ini gratis, selamanya tanpa biaya sepeser pun. Namun ilmunya insya Allah bisa menyelamatkan masa tua Bapak dan Ibu dari kursi roda dan meja operasi. Dengan menekan subscribe, Bapak dan Ibu memastikan diri untuk selalu terhubung dengan saya dan mendapatkan panduan kesehatan terpercaya yang bisa langsung dipraktikkan di dapur rumah masing-masing. Saya juga ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membangun niat yang kuat, positif, dan optimis hari ini. Mari tuliskan kalimat afirmasi di kolom komentar di bawah video ini sebagai bentuk doa bersama. Silakan tuliskan nama lengkap, asal kota, atau daerah tempat tinggal, dan kalimat saya siap sembuh dengan cara alami agar menjadi doa bersama yang diamini oleh ribuan penonton lainnya yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Saya berjanji akan menyempatkan diri di sela-sela kesibukan praktik untuk membaca komentar Bapak dan Ibu satu persatu. Saya akan memberikan tanda hati sebagai bentuk dukungan moral, apresiasi, dan rasa terima kasih saya atas semangat luar biasa yang Bapak dan Ibu tunjukkan hari ini untuk berjuang meraih kesembuhan. Mari kita mulai pembahasan yang sangat penting dan mendalam ini dengan menyelami sebuah kisah nyata yang sangat menyentuh hati. Kisah ini berasal dari salah satu pasien istimewa saya yang bernama Bapak Rohim. Beliau adalah seorang pensiunan pegawai kantor pos berusia 69 tahun. Pak Rohim dulunya adalah sosok yang sangat aktif di masa mudanya. Beliau gemar sekali berjalan kaki, mengelilingi kompleks perumahan setiap pagi. Beliau juga aktif menjadi imam di masjid dekat rumahnya, yang selalu datang paling awal sebelum azan berkumandang. Namun, keceriaan dan aktivitas rutin itu perlahan sirna dan berganti menjadi kemurungan. Hal ini terjadi ketika lutut kirinya mulai terasa nyeri hebat, kaku, dan sulit ditekuk. Rasa sakit ini terutama muncul saat bangun tidur di pagi hari, atau setelah duduk lama di kursi teras menikmati teh. Pak Rohim datang ke tempat praktik saya dengan wajah yang murung dan penuh kekhawatiran. Beliau didampingi oleh istrinya yang setia, namun tampak cemas melihat kondisi suaminya yang semakin hari semakin menurun semangat hidupnya. Beliau bercerita dengan suara yang bergetar menahan emosi bahwa beliau merasa sangat sedih dan terpukul. Alasannya, karena sudah tidak bisa lagi berjalan jauh ke masjid untuk sholat berjamaah bersama tetangga. Beliau terpaksa harus sholat di rumah, dengan posisi duduk di kursi yang membuatnya merasa kurang sempurna dalam beribadah. Beliau merasa kehilangan separuh jiwanya, karena tidak bisa bersujud mencium sajadah. Sebuah posisi yang menurutnya adalah saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya. Rasa rindu untuk sujud itu membuatnya sering menangis dalam doa malamnya yang sunyi. Kondisi lutut Pak Rohim saat diperiksa memang menunjukkan tanda-tanda peradangan yang cukup serius. Lututnya bengkak, terasa hangat saat diraba, dan terdengar bunyi krepitasi atau krek-krek yang kasar saat digerakkan perlahan. Beliau mengaku sudah hampir menyerah dan pasrah dengan kondisinya. Bahkan sempat berpikir untuk menjual tanah warisan demi biaya operasi penggantian lutut yang disarankan oleh kerabatnya. Meskipun dalam hati kecilnya beliau sangat takut dengan pisau bedah dan risiko operasinya, kata-kata beliau saat itu sungguh menggetarkan hati nurani saya sebagai seorang dokter. Beliau berkata, "Dokter, saya tidak butuh lari kencang seperti anak muda. Saya cuma ingin bisa jalan tegak tanpa tongkat
dan bisa sholat berdiri lagi seperti dulu. Apakah itu permintaan yang terlalu muluk untuk orang tua seperti saya? Kisah pilu Pak Rohim ini sejatinya adalah cerminan dari jutaan lansia di Indonesia. Mereka yang terjebak dalam penderitaan fisik dan mental akibat nyeri sendi yang tak kunjung sembuh meski sudah berobat kemana-mana. Beliau nyaris saja mengambil keputusan drastis yang berisiko tinggi bagi kesehatannya. Namun setelah saya sarankan untuk menunda operasi dan mencoba terapi nutrisi dengan ramuan jus seledri, lemon ini selama 1 bulan penuh, harapan baru mulai tumbuh di matanya. Pengalaman Pak Rohim mengajarkan kita semua bahwa terkadang kesembuhan itu tidak harus selalu mahal dan rumit. Obat yang paling manjur itu seringkali letaknya ada di keranjang sayur di dapur kita sendiri, menunggu untuk diolah dengan ilmu pengetahuan yang benar dan keyakinan yang kuat. Untuk memahami secara mendalam mengapa lutut Bapak dan Ibu bisa terasa sangat sakit, kaku, dan meradang seperti engsel pintu yang karatan dan macet. Mari saya jelaskan dengan analogi sederhana. Bayangkan engsel pintu pagar besi di depan rumah Bapak dan Ibu yang sudah berumur puluhan tahun. Pagar yang kehujanan dan kepanasan setiap hari, tanpa pernah diberi perlindungan atap yang memadai. Agar engsel besi itu bisa bergerak membuka dan menutup dengan mulus, lancar, dan tanpa suara berderit yang mengilu. Di bagian dalamnya harus ada lapisan minyak pelumas atau oli yang cukup, bersih, dan kental. Namun, seiring berjalannya waktu dan pemakaian yang terus-menerus dibuka tutup ribuan kali selama bertahun-tahun, oli pelumas di dalam engsel itu bisa mengering. Bisa karena panas matahari, habis karena bocor menetes, atau menjadi kotor bercampur dengan debu jalanan dan serbuk karat besi. Ketika pintu pagar itu dipaksa untuk dibuka atau ditutup dalam kondisi engsel yang kering kerontang dan kotor seperti itu, maka besi akan bertemu besi secara langsung. Tanpa bantalan pelindung, pertemuan besi dengan besi akan menimbulkan gesekan kasar, menimbulkan panas yang menyengat, dan suara krek-krek yang menyakitkan telinga siapa saja yang mendengarnya. Begitu juga dengan kondisi sendi lutut Bapak dan Ibu saat ini, di mana cairan pelumas alami sendi atau cairan sinovial mulai berkurang drastis produksinya. Seiring bertambahnya usia dan penurunan metabolisme tubuh, bantalan tulang rawan yang seharusnya licin, putih, dan kenyal seperti karet, kini menjadi kasar, menjadi retak-retak, menipis, dan bahkan habis terkikis, sehingga tulang paha dan tulang kering saling bergesekan langsung setiap kali Bapak dan Ibu melangkah. Gesekan tulang dengan tulang inilah yang memicu reaksi peradangan hebat. Reaksi ini menyebabkan pembengkakan jaringan sekitar, rasa panas, dan nyeri yang menusuk-nusuk hingga ke ulu hati setiap kali kaki digerakkan untuk berjalan atau sholat. Lantas, apa saja sebenarnya kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang mempercepat proses keringnya oli sendi kita? Kebiasaan yang memicu peradangan hebat ini tanpa kita sadari selama bertahun-tahun hidup di dunia. Poin bahaya yang pertama dan paling sering dilakukan oleh masyarakat kita karena ketidaktahuan adalah konsumsi gula pasir dan makanan manis yang berlebihan, terutama saat sarapan pagi atau sebagai teman minum teh di sore hari. Kita sering mengawali hari dengan segelas teh manis kental, atau kopi sachet instan yang gulanya tinggi, atau kue-kue basah tradisional yang penuh gula dan tepung terigu, dengan alasan klasik untuk menambah tenaga agar kuat beraktivitas seharian. Padahal, gula yang tinggi dan menumpuk di dalam aliran darah akan memicu sebuah proses kimiawi jahat yang disebut glikasi, di mana molekul gula menempel pada protein tubuh dan merusaknya, serta memicu peradangan sistemik atau inflamasi di seluruh tubuh, termasuk menyerang persendian Bapak dan Ibu yang sudah mulai lemah. Gula ibarat bensin Pertamax yang disiramkan ke dalam api unggun kecil. Hal ini membuat radang sendi yang tadinya hanya percikan kecil menjadi berkobar besar dan tak terkendali, menyebabkan bengkak yang semakin membesar, warna merah yang menyala, dan rasa nyeri yang berdenyut-denyut tak tertahankan sepanjang malam hingga susah tidur. Bahaya kedua yang sering luput dari perhatian kita dan dianggap sepele adalah kebiasaan kurang minum air putih atau dehidrasi kronis tingkat sel.
Kondisi ini seringkali sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa disadari. Banyak lansia yang malas minum air putih karena alasan takut beser, takut mengompol, atau malas bolak-balik ke kamar mandi di malam hari karena kaki sakit, sehingga mereka menahan haus dan membiarkan tubuh kekurangan cairan vital. Padahal, komponen utama penyusun cairan pelumas sendi atau cairan sinovial adalah air. Jadi jika tubuh bapak dan ibu kekurangan cairan, maka tubuh akan secara otomatis menyedot air dari mana saja, termasuk dari sendi, untuk menyelamatkan organ vital lain yang lebih penting seperti jantung, otak, dan paru-paru. Akibat dari dehidrasi ini, bantalan sendi menjadi kempes, kering, dan tidak elastis lagi. Mirip seperti spons cuci piring yang diperas habis airnya, lalu dijemur di bawah terik matahari hingga mengeras dan kaku. Gesekan antar tulang menjadi semakin kasar, kaku, dan menyakitkan karena tidak ada lagi bantalan air yang melindunginya dari benturan dan tekanan saat bapak dan ibu berjalan atau berdiri. Mulai sekarang, sadarilah dengan sungguh-sungguh bahwa air putih hangat adalah teman terbaik dan termurah bagi sendi bapak dan ibu. Jangan biarkan rasa malas ke kamar mandi menjadi alasan untuk merusak lutut bapak dan ibu lebih jauh lagi. Poin bahaya yang ketiga adalah tingginya kadar asam urat di dalam darah yang seringkali tidak terdeteksi atau diabaikan. Sering diabaikan karena gejalanya timbul tenggelam dan tidak dirasakan terus-menerus. Asam urat yang berlebihan akan membentuk kristal-kristal tajam, seperti jarum mikroskopis yang mengendap di dalam ruang sendi, menusuk-nusuk jaringan lunak di sekitarnya, dan menyebabkan peradangan yang sangat menyakitkan saat digerakkan. Kristal asam urat ini terbentuk dari pemecahan zat purin yang banyak terdapat dalam makanan enak, seperti jeroan, daging merah, melinjo, dan kacang-kacangan tertentu, serta diperparah oleh fungsi ginjal yang menurun dalam membuang asam urat keluar tubuh. Bahaya keempat yang juga sangat krusial dan sering menjadi lingkaran setan adalah gaya hidup sedenter atau kurang gerak. Kurang gerak sering terjadi karena takut sakit jika kaki dipakai berjalan atau berolahraga ringan. Banyak lansia yang berpikir keliru bahwa jika lutut sakit, maka harus diistirahatkan total di tempat tidur, dan tidak boleh dipakai bergerak sama sekali agar tidak semakin rusak atau aus. Padahal, fakta medisnya adalah tulang rawan sendi itu organ yang unik karena dia tidak punya pembuluh darah sendiri yang mengalirkan makanan. Dia mendapatkan nutrisi dari cairan sendi yang hanya bisa dipompa masuk ke dalam pori-pori tulang rawan saat kita bergerak aktif, menekan, dan melepas sendi. Jika bapak dan ibu hanya duduk diam di kursi goyang atau tiduran seharian di kasur empuk, cairan sendi tidak akan bersirkulasi. Cairan akan menjadi kental seperti gel. Nutrisi tidak sampai ke dalam tulang rawan, dan sampah metabolisme menumpuk di sana, menyebabkan racun yang merusak sel. Sendi yang tidak digerakkan justru akan semakin kaku. Otot di sekitarnya mengecil atau atrofi karena tidak dipakai. Ligamen memendek, dan akhirnya bapak dan ibu benar-benar kehilangan kemampuan untuk berjalan secara permanen. Kuncinya adalah bergerak sesuai kemampuan namun rutin, bukan diam total, karena gerakan adalah kehidupan dan napas bagi sendi kita. Setelah kita menyadari betapa banyaknya musuh sendi yang bersembunyi dalam kebiasaan harian dan pola pikir kita, kabar gembiranya adalah alam telah menyediakan solusi perbaikan, solusi yang luar biasa murah, mudah didapat, dan sangat efektif. Solusi ini adalah perpaduan jus hijau dari dua bahan dapur yang sangat sederhana, namun memiliki kekuatan medis yang dahsyat, yaitu batang seledri dan buah lemon. Kedua bahan ini jika disatukan akan menjadi bom antiinflamasi dan peluru asam urat yang bekerja membersihkan sendi dari dalam secara menyeluruh dan alami. Bahan utama kita, sang pahlawan hijau, dalam ramuan ini adalah seledri. Sayuran yang biasanya hanya kita kenal sebagai taburan penyedap dalam mangkuk bakso atau sop ayam yang lezat. Namun jangan salah sangka, di balik batangnya yang renyah dan aromanya yang khas, seledri mengandung senyawa ajaib bernama apigenin
dan luteolin. Senyawa ini memiliki sifat anti-inflamasi sangat kuat, bekerja dengan cara menghambat enzim yang memicu pembengkakan dan rasa nyeri di persendian. Mirip dengan cara kerja obat radang, namun tanpa efek samping merusak lambung. Selain itu, seledri juga dikenal sebagai peluruh asam urat alami karena mengandung senyawa khusus. Senyawa ini membantu ginjal menyaring dan membuang kelebihan asam urat melalui urin dengan lebih efisien dan cepat. Seledri juga bersifat diuretik ringan, yang membantu membuang kelebihan cairan yang terperangkap di sekitar sendi yang bengkak, sehingga bengkak bisa kempes lebih cepat dan tekanan pada sendi berkurang. Kandungan natrium organik dalam seledri juga membantu melarutkan endapan kalsium yang kaku di sekitar sendi, membuat sendi menjadi lebih lentur dan tidak berbunyi lagi saat digerakkan. Bahan kedua adalah lemon. Buah kuning cerah yang kaya akan vitamin C dan antioksidan flavonoid. Buah ini sangat baik untuk menjaga kesehatan jaringan ikat dan kolagen di seluruh tubuh. Vitamin C dalam lemon berfungsi sebagai bahan baku utama bagi tubuh untuk memproduksi kolagen baru, yaitu protein yang menyusun tulang rawan, tendon, dan ligamen agar tetap kuat, kenyal, dan elastis. Tanpa vitamin C yang cukup, perbaikan jaringan sendi yang rusak tidak akan bisa terjadi dengan sempurna dan akan mudah rapuh kembali. Selain itu, meskipun lemon rasanya sangat masam di lidah saat dicicipi, namun ketika masuk ke dalam tubuh dan di metabolisme, ia memiliki efek alkalizing. Artinya, lemon bisa membasahkan darah dan urin. Sifat basa ini sangat penting untuk menetralisir kelebihan asam dalam tubuh, termasuk asam urat. Karena kristal asam urat hanya bisa terbentuk dan mengeras dalam kondisi tubuh yang terlalu asam, dengan membuat tubuh lebih basah. Lemon mencegah pembentukan kristal baru dan membantu melarutkan kristal lama yang sudah bersarang di lutut bapak dan ibu. Kombinasi jus seledri dan lemon ini menciptakan sinergi yang luar biasa. Seledri meredakan peradangan dan membuang racun, sementara lemon memperbaiki jaringan dan menyeimbangkan pH tubuh. Ramuan ini bekerja seperti sapu pembersih yang menyapu bersih kotoran dan kristal tajam di sendi, sekaligus seperti tukang bangunan yang memperbaiki semen dan bata yang retak di rumah sendi bapak dan ibu. Tidak heran jika banyak lansia yang merasakan perubahan drastis dan lutut yang lebih enteng setelah rutin meminumnya setiap pagi. Lantas, bagaimana cara meracik kedua bahan ajaib ini agar menjadi ramuan jus yang efektif, segar, enak, dan higienis? Resep yang akan saya bagikan ini adalah resep jus hijau anti nyeri yang diformulasikan khusus agar mudah dibuat dan khasiatnya maksimal terserap tubuh. Perhatikan langkah-langkahnya dengan baik dan teliti, agar tidak salah dalam pengolahannya yang bisa mengurangi manfaat kesehatannya yang berharga. Langkah pertama, siapkan 3-4 batang seledri besar. Seledri stick atau seledri impor lebih banyak airnya. Tapi seledri lokal juga bagus, asalkan jumlahnya lebih banyak. Sekitar 1 genggam besar. Cuci bersih seledri di bawah air mengalir. Pastikan sela-sela batangnya bersih dari tanah dan pasir yang mungkin menempel, lalu potong-potong kasar menjadi ukuran yang mudah di blender. Jangan buang daunnya, karena di daun itulah terdapat konsentrasi nutrisi yang sangat tinggi, meskipun rasanya sedikit lebih pahit dari batangnya. Langkah kedua, siapkan 1 buah lemon segar ukuran sedang. Cuci bersih kulit lemon, lalu belah 2 dan peras airnya ke dalam wadah terpisah. Pastikan biji lemon tidak ikut masuk ke dalam blender karena rasanya sangat pahit dan bisa merusak cita rasa jus yang akan kita buat. Jika bapak dan ibu tidak punya lemon, bisa diganti dengan jeruk nipis. Namun takarannya dikurangi sedikit menjadi setengah buah saja, karena jeruk nipis rasanya lebih asam tajam. Langkah ketiga, masukkan potongan seledri dan air perasan lemon ke dalam blender yang bersih. Tambahkan 1 gelas air putih matang atau sekitar 250 ml agar teksturnya tidak terlalu kental. Blender semua bahan dengan kecepatan tinggi sampai benar-benar halus dan tercampur rata menjadi cairan hijau yang segar dan berbusa. Jangan menambahkan gula pasir atau susu kental manis ke dalam jus ini, karena itu akan merusak khasiat anti radangnya
dan malah menambah beban penyakit gula. Langkah keempat, tuangkan jus ke dalam gelas. Bapak dan Ibu bisa meminumnya langsung, beserta ampas seratnya jika kuat menelannya, karena serat sangat bagus untuk pencernaan dan membersihkan usus. Namun, jika Bapak dan Ibu merasa seratnya terlalu kasar dan sulit ditelan karena masalah gigi atau tenggorokan, boleh disaring terlebih dahulu. Hanya diminum air sarinya saja. Untuk pemula yang belum terbiasa dengan rasa langu khas seledri, boleh menambahkan sedikit madu murni atau potongan apel hijau untuk membuat rasanya lebih segar dan enak. Saya menyarankan Bapak dan Ibu untuk meminum ramuan jus ini 1 kali sehari. Di pagi hari, saat perut masih kosong. Waktu terbaik adalah sekitar 30 menit sebelum sarapan pagi. Mengapa saat perut kosong? Karena saat itu penyerapan nutrisi oleh lambung dan usus sedang maksimal tanpa terganggu oleh makanan lain yang masuk. Lakukan rutinitas ini dengan disiplin selama minimal 7-10 hari berturut-turut untuk merasakan perubahan awal yang nyata. Dan lanjutkan sebagai kebiasaan sehat jangka panjang. Banyak pasien saya yang awalnya ragu, jijik, dan bertanya dengan nada skeptis, "Dok, apa tidak bau dan rasanya aneh minum jus sayur mentah begitu? Apa perut saya tidak kembung nanti?" Salah satunya adalah Pak Rohim, yang tadi saya ceritakan di awal video ini. Beliau awalnya menolak mentah-mentah, karena memang tidak suka sayur sejak muda. Namun demi menghindari operasi lutut yang menghantui pikirannya, beliau memaksakan diri meminumnya sambil menutup hidung di hari-hari pertama. Keajaiban yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi pada hari kelima, saat Pak Rohim bangun tidur di pagi hari untuk bersiap sholat subuh. Beliau terkejut bukan main karena saat menurunkan kaki dari tempat tidur dan menapak ke lantai, rasa nyeri tajam yang biasanya menyambut paginya sudah jauh berkurang. Hanya tinggal rasa pegal sedikit yang wajar. Lututnya terasa lebih enteng, ringan, dan tidak kaku lagi saat digerakkan untuk melangkah ke kamar mandi mengambil wudhu. Dengan penuh semangat dan harapan baru, Pak Rohim mencoba melakukan gerakan sholat subuh dengan berdiri seperti sedia kala. Meskipun masih berhati-hati dan pelan-pelan dalam setiap gerakannya, beliau berhasil melakukan ruku dan sujud tanpa rasa sakit yang menyiksa. Seperti sebelumnya, air mata haru menetes di pipi beliau saat sujud terakhir. Bersyukur kepada Allah karena telah memberikan jalan kesembuhan melalui perantara sayuran hijau yang murah meriah ini. Sekarang, Pak Rohim sudah bisa kembali berjalan ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu. Dan tongkatnya sudah jarang dipakai lagi. Selain menyehatkan sendi lutut secara luar biasa, rutin meminum jus seledri lemon ini juga memberikan bonus manfaat kesehatan lain. Manfaat yang sangat berharga bagi tubuh lansia secara menyeluruh. Manfaat pertama adalah menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Karena senyawa dalam seledri membantu melebarkan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah, membuat tensi menjadi stabil dan kepala tidak mudah pusing. Manfaat kedua adalah menurunkan kolesterol jahat dan trigliserida dalam darah. Karena serat dan antioksidan dalam jus ini membantu mengikat lemak di usus dan membuangnya keluar tubuh sebelum diserap darah. Manfaat ketiga adalah melancarkan buang air besar dan mencegah sembelit. Berkat kandungan serat dan air yang tinggi yang membuat usus menjadi bersih dan sehat, serta tinja menjadi lunak, Bapak dan Ibu akan merasa perut lebih lega, tidak begah lagi, dan nafsu makan membaik. Manfaat keempat adalah membantu detoksifikasi atau pembuangan racun dari hati dan ginjal, membuat fungsi organ vital tersebut menjadi lebih ringan dan tubuh terasa lebih bugar, serta tidak mudah lelah di siang hari. Manfaat kelima adalah membuat kulit menjadi lebih bersih, cerah, dan lembab dari dalam, mengurangi masalah kulit kering dan gatal yang sering dialami lansia. Sungguh, sebuah ramuan sederhana yang memiliki khasiat berlapis-lapis untuk kesehatan masa tua yang prima. Namun, sebagai dokter yang bertanggung jawab atas keselamatan pasien, saya juga harus menyampaikan beberapa tanda peringatan. Peringatan pertama, bagi Bapak dan Ibu yang memiliki tekanan darah sangat rendah atau hipotensi, hati-hati dalam mengonsumsi seledri dalam jumlah banyak, karena bisa menurunkan tensi lebih lanjut hingga lemas. Sebaiknya, pantau tekanan darah secara rutin dan kurangi porsinya
atau selingi harinya jika merasa pusing atau berkunang-kunang. Peringatan kedua, bagi bapak dan ibu yang memiliki riwayat sakit ma akut atau asam lambung yang parah, hati-hati dengan lemon yang asam. Pastikan perut tidak terlalu kosong saat minum atau minumlah jus ini 1 jam setelah sarapan, agar lebih aman di lambung yang sensitif. Jangan memaksakan diri jika perut terasa perih melilit. Hentikan dulu sementara dan konsultasikan dengan dokter untuk mencari alternatif lain. Peringatan ketiga, jika bapak dan ibu sedang mengonsumsi obat pengencer darah dari dokter jantung seperti warfarin, konsultasikan dulu penggunaan seledri dalam jumlah besar, karena seledri juga memiliki efek pengencer darah ringan yang bisa berinteraksi. Peringatan keempat, bagi penderita gagal ginjal yang harus membatasi asupan kalium dan cairan, jus ini tidak disarankan tanpa pengawasan dokter karena kandungan kalium dan airnya yang tinggi bisa memberatkan ginjal yang sudah rusak parah dan tidak bisa membuang kelebihannya. Selain meminum jus ini, saya juga menyarankan bapak dan ibu untuk tetap melakukan latihan fisik ringan yang ramah lutut, seperti berenang, bersepeda statis, atau senam lansia sambil duduk di kursi. Gerakan ini penting untuk menjaga kekuatan otot paha yang menopang lutut dan memompa nutrisi masuk ke dalam sendi tanpa membebani tulang. Jangan biarkan sendi diam terlalu lama karena akan membuatnya semakin kaku. Dukungan keluarga juga sangat penting dalam proses penyembuhan ini dan menjadi kunci keberhasilan terapi. Mintalah tolong kepada anak, menantu, atau cucu untuk membantu membelikan bahan-bahan segar di pasar dan membuatkan jus ini setiap pagi. Jadikan momen minum jus ini sebagai rutinitas pagi yang menyenangkan bersama pasangan, saling menyemangati untuk sembuh dan sehat bersama hingga tua nanti. Sebagai penutup perjumpaan kita yang penuh manfaat dan harapan ini, saya ingin merangkum pesan kunci yang harus tertanam kuat di hati bapak dan ibu sekalian. Nyeri lutut dan pengapuran tulang di masa tua bukanlah akhir dari segalanya yang harus diterima dengan kepasrahan total tanpa usaha. Dengan ikhtiar alami menggunakan jus seledri lemon yang kaya nutrisi, serta perubahan pola makan, bapak dan ibu bisa mendapatkan kembali kebebasan gerak. Pilihan sepenuhnya ada di tangan bapak dan ibu hari ini. Apakah ingin terus hidup dalam bayang-bayang rasa sakit dan ketergantungan obat kimia, atau mulai melangkah ke dapur membuat jus hijau penyembuh ini? Saya sangat berharap bapak dan ibu memilih jalan alami ini demi masa tua yang mandiri, aktif, dan penuh kebahagiaan, bisa berjalan-jalan menikmati dunia ciptaan Tuhan. 1 gelas jus hijau segar besok pagi bisa menjadi langkah awal yang besar menuju lutut yang kuat dan sholat yang sempurna kembali. Oleh karena itu, saya mengajak bapak dan ibu untuk melakukan aksi nyata kebaikan sekarang juga. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga besar, grup pengajian masjid, grup arisan, atau tetangga sebelah rumah yang sering terlihat memegangi lututnya saat berjalan. Jangan biarkan ilmu sederhana namun berharga ini berhenti di bapak dan ibu saja. Karena 1 kali klik tombol share dari bapak dan ibu bisa jadi adalah jawaban doa bagi teman yang sedang menangis kesakitan setiap mau berdiri. Mari kita menjadi perpanjangan tangan kebaikan untuk menebar manfaat dan harapan kesembuhan bagi sesama manusia yang membutuhkan. Sekali lagi saya ingatkan dengan tulus dan rendah hati. Bagi yang belum menekan tombol subscribe, tolong luangkan waktu 1 detik saja untuk menekannya sekarang juga. Dengan menekan subscribe, bapak dan ibu tidak hanya mendukung channel ini untuk terus berkembang, tetapi juga memastikan diri tidak akan ketinggalan informasi kesehatan vital lainnya yang akan saya bagikan. Jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar bapak dan ibu menjadi orang pertama yang tahu. Pada video selanjutnya, insya Allah, saya akan membahas tentang cara mengatasi uban yang muncul terlalu banyak dan rambut rontok pada lansia, agar tetap terlihat segar dan percaya diri hanya dengan ramuan alami penyubur akar rambut. Topik yang sangat menarik dan pasti banyak ditunggu-tunggu oleh para lansia yang ingin tampil awet muda. Jadi, pastikan bapak dan ibu sudah berlangganan. Saya, Dr. Irfan Ali, selalu berdoa agar setiap bapak dan ibu yang menonton video ini diberikan kesembuhan, kekuatan,
dan lutut yang kokoh untuk bersujud kepadanya. Terima kasih yang tak terhingga atas perhatian, kepercayaan, dan waktu berharga yang telah Bapak dan Ibu luangkan untuk mendengarkan celoteh saya di channel kebanggaan kita. Sobat Sehat Penyakit Dalam, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi ladang amal jariah dan jalan kesembuhan serta pencerahan bagi kita semua. Akhir kata, minumlah jus hijaumu, gerakan kakimu, dan nikmati hidup sehat tanpa nyeri lutut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat luar biasa.